Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Maharani dengan tingkat digit pinter saya 020. Saya dari kelas PM 2024F. Nah, kali ini kita akan membahas tentang translasi. Nah, berikut videonya. Kali ini kita akan belajar tentang translasi. Nah, translasi itu biasanya kita sebut sebagai pergeseran. Misalkan ada titik P pada R2 dan S itu suatu pemetaan. Terdapat ruas garis berarah yang biasanya disebut vektor AB, sedemikian hingga untuk setiap titik P jika ditranslasikan terhadap vektor AB sama dengan P aksen. Dan dipenuhi bahwa P aksen itu sama dengan AB dan P aksen itu sejajar dengan AB. Nah, tadi kan ada titik P, jika ditranslasikan terhadap vektor arah AB maka sama dengan P aksen dan P aksen itu sejajar dengan AB. Pemetaan S di atas itu biasanya disebut translasi atau pergeseran dan ditulis sebagai S tanda panah AB. Untuk melakukan suatu translasi kita harus ada atau kita tentukan dulu sebuah vektor gesernya. Nah, vektor gesernya itu ini vektor AB. Translasi itu juga merupakan transformasi. Apa buktinya? Bukti kalau translasi merupakan transformasi itu kita harus buktikan bahwa translasi itu fungsi yang bijektif, di mana dengan kata lain fungsi bijektif itu kan fungsi yang injektif juga fungsi yang subjektif. Jadi dari definisi translasi itu sendiri, translasi kan misal translasi vektor AB didefinisikan oleh vektor V dengan AB itu, maka untuk setiap titik P, X, Y, maka bayangannya adalah P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Dengan X aksen itu diperoleh dari X ditambah A dan Y aksen diperoleh dari Y ditambah B. Nah, untuk menunjukkan translasi itu fungsi yang injektif, maka kita harus menunjukkan bahwa bayangannya atau kita sebut P aksen itu sama, maka titik asalnya juga harus sama. Nah, misalkan suatu translasi vektor AB terhadap titik P1 jika ditranslasikan terhadap vektor AB maka sama dengan titik P2 jika ditranslasikan terhadap vektor AB, di mana P1 itu dengan koordinat X1, Y1 dan P2 itu dengan koordinat X2, Y2. Nah, berdasarkan definisi dari translasi tadi, X1 jika ditambahkan dengan A, Y1 jika ditambahkan dengan B itu sama dengan X2 ditambah A dan Y2 ditambah B. Nah, kita kumpulkan X terlebih dahulu. X1 plus A itu kan sama dengan X2 plus A. Jadi X1 itu sama dengan X2. Kemudian Y1 plus B itu kan sama dengan Y2 plus B. Maka Y1 itu juga sama dengan Y2. Karena X1 itu sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2, maka P1 itu juga sama dengan P2. Maka dengan hal itu, translasi itu bersifat injektif. Nah, untuk membuktikan bahwa translasi merupakan surjektif, kita harus menunjukkan kalau setiap titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen di bidang R2, maka selalu ada titik asalnya, yaitu titik P. Sedemikian hingga translasi dari titik P terhadap vektor AB itu sama dengan P aksen. Nah, P aksen ini kan bayangannya. Jadi kita harus menentukan titik asalnya, yaitu titik P. Nah, misal kita ambil sebarang titik, yaitu titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Kita bisa menentukan bahwa X untuk koordinat titik P, X-nya itu kita peroleh dari X aksen, kita kurangkan dengan A, kemudian Y aksen, untuk memperoleh koordinat Y, maka dari Y aksen kurangi B. Jadi koordinat titik P itu kan X, Y, di mana X, Y itu diperoleh dari X aksen kurangi A, Y aksen kurangi B. Sehingga jika ditranslasikan, maka titik tersebut berdasarkan definisi translasi tadi, itu kan X plus A, X-nya itu ini, ditambah A, kemudian Y-nya itu Y aksen min B, ditambah B, maka akan menghasilkan X aksen, Y aksen. Di mana X aksen, Y aksen itu merupakan titik P aksen. Nah, karena setiap titik di kawan atau kodomainnya memiliki prapeta di domain, maka translasi itu bersifat surjektif.
Nah, pada teorema 5.1 itu disebutkan bahwa translasi itu merupakan isometri. Bagaimana buktinya? Buktinya kan tadi udah dibuktikan bahwa translasi dari vektor AB itu sebuah transformasi. Nah, misalkan translasi terhadap vektor AB itu kan tadi memetakan P ke P aksen dan Q ke Q aksen juga. Berarti eh, ruas garis P aksen itu sama dengan ruas garis Q aksen. Nah, sama dengan juga ruas garis AB, karena kan tadi ditranslasikan terhadap vektor AB. Nah, kita akan buktikan bahwa P aksen Q aksen itu sama dengan PQ. Di sini terdapat dua kejadian di mana titik P aksen Q itu tidak segaris, dan P aksen Q itu segaris. Itu kejadian yang pertama, tadi kan ada titik P. Jika kita translasikan terhadap vektor AB, maka ada titik P aksen. Dan titik Q, jika kita translasikan juga terhadap vektor AB, maka ada Q aksen. Nah, dari gambar ini kan kita bisa tahu bahwa P aksen Q itu tidak segaris. Nah, sehingga eh, jika kita hubungkan semua titik ini, itu kan akan membentuk jajar genjang, di mana sifat dari jajar genjang itu P aksen itu sejajar dengan Q aksen. Begitu juga dengan P itu sejajar dengan Q aksen P aksen berdasarkan sifat jajar genjang. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat jajar genjang juga, panjang P aksen itu sama dengan panjang Q aksen. Dan P aksen Q aksen itu sama dengan PQ berdasarkan sifat jajar genjang. Nah, untuk kejadian yang kedua itu jika P aksen Q segaris. P aksen Q segaris. Nah, misal Q kita translasikan terhadap vektor AB, maka terdapat Q aksen. Bila Q aksen kita letakkan segaris pada garis yang sama dengan P aksen Q. Nah, kemudian kita tahu bahwa panjang P aksen Q aksen itu dari P Q aksen dikurangi dengan P aksen. Kemudian panjang dari P Q aksen itu bisa diperoleh juga dengan panjang PQ ditambah panjang Q aksen. Nah, berdasarkan langkah ketiga dan panjang P aksen itu sama dengan panjang Q aksen, maka bisa kita katakan panjang P Q aksen itu sama dengan panjang PQ ditambah panjang PP aksen. Nah, oleh karena itu, dari langkah 4 dan langkah 4 dan langkah kedua diperoleh P aksen Q aksen, panjang P aksen Q aksen itu sama dengan panjang PQ ditambahkan dengan panjang P aksen, kemudian dikurangi panjang P aksen. Nah, P aksen dikurangi dengan P aksen itu kan 0, jadi bisa kita katakan panjang P aksen Q aksen itu sama dengan panjang PQ. Nah, terbukti bahwa translasi dari vektor AB adalah isometri. Karena setiap isometri itu kan kolineasi atau memetakan garis terhadap garis. Dengan bukti di atas bahwa kita simpulkan kalau translasi itu suatu kolineasi. Dari langkah A juga terbukti bahwa vektor PQ itu sejajar dengan vektor P aksen Q aksen, sehingga dapat disimpulkan bahwa translasi itu mempertahankan arah garis. Untuk teorema 5.2, jika terdapat dua translasi, misalkan translasi terhadap vektor AB dan translasi terhadap vektor CD, akan merupakan translasi terhadap vektor PQ dengan panjang PQ itu sama dengan panjang AB ditambah panjang CD. Bagaimana membuktikannya? Itu kita ambil sebarang titik pada bidang. Nah, misalkan kita ambil titik T. Nah, jika titik T ini kita translasikan terhadap vektor AB, maka ada titik T aksen berdasarkan definisi translasi yang awal. Kemudian, maka akan berlaku T aksen itu panjangnya sama dengan panjang AB karena ditranslasikan terhadap vektor AB. Nah, untuk langkah yang kedua itu bila T aksen kita translasikan terhadap vektor CD. T aksen kita translasikan terhadap vektor CD, maka akan sama dengan muncul T double aksen, di mana T aksen, panjang T aksen, T double aksen itu panjangnya sama terkait panjang CD berdasarkan definisi translasi juga.
Nah, jika kita kalikan hasil translasi terhadap vektor CD dikali hasil translasi terhadap vektor AB itu sama dengan translasi terhadap vektor CD, yaitu T aksen, atau sama dengan T double aksen juga berdasarkan langkah 1 dan 2. Kemudian untuk langkah yang ketiga, untuk langkah yang keempat, jika tadi kan sudah kita translasikan bahwa T, T double aksen, panjang T, T double aksen itu bisa kita peroleh dari panjang T, T aksen ditambah panjang T aksen, T double aksen. Atau bisa kita tulis panjang AB ditambah panjang CD sama dengan panjang PQ. PQ itu sama dengan T, T double aksen. Jadi, translasi terhadap vektor CD jika dikalikan dengan translasi terhadap vektor AB merupakan translasi lagi dengan vektor geser, yaitu vektor PQ. Jadi panjang PQ itu sama dengan panjang AB ditambah panjang CD, panjang AB ditambah panjang CD. Nah, jadi teorema 5.2 itu terbukti. Nah, untuk teorema 5.3 itu disebutkan bahwa peta dari suatu titik oleh translasi itu berupa titik tunggal. Nah, buktinya itu jika kita mengetahui ada titik P dan suatu translasi yaitu translasi oleh vektor AB. Nah, andaikan P itu tidak tunggal, yaitu ada P aksen dan P double aksen. Nah, berdasarkan definisi translasi, jika titik P kita translasikan terhadap vektor AB, itu kan muncul P aksen. Dengan P aksen itu sama dengan AB. Jadi, P aksen sejajar dengan AB. Nah, jika P kita translasikan terhadap vektor AB juga, itu bisa muncul P double aksen. Dengan P double aksen itu panjangnya juga sama terhadap vektor AB juga. Jadi P double aksen sama dengan AB. Dan P double aksen itu sesuai dengan AB berdasarkan definisi translasi juga. Nah, karena titik P itu kita translasikan terhadap vektor yang sama, yaitu vektor AB, sehingga menghasilkan P aksen. Jadi, berdasarkan langkah kedua, P aksen itu sama dengan P double aksen. Nah, maka jadi peta dari suatu titik P, jika ditranslasikan, itu berupa titik, dan titik tersebut itu tunggal. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.